Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu 6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maki Royke Mage. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 menyatakan, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan,
dosamu diampuni, juga dilupakannya. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Sabda Tuhan, mulai dengarlah, lihat padaku, dosamu diampuni, dosamu diampuni, juga dilupakannya, juga dilupakannya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur pada minggu ini kami boleh dihimpunkan di dalam persekutuan ibadah minggu ini. Dan di dalamnya kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima firman dan juga dimampukan untuk melakukan firman. Berfirmanlah ya Roh Kudus, karena umat-Mu sudah siap sedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anak-Nya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Minggu pada hari ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat kebenaran firman Allah yang disampaikan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam ibadah minggu ini, di sana kita melihat bagaimana Rasul Paulus mempunyai iman yang kuat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Rasul Kristus. Tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Karena itu, melalui surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat yang di Korintus, Paulus memperlihatkan bahwa dia sangat bersyukur atas penyertaan dan kasih karunia Allah yang mendorong Paulus untuk tetap bersyukur di dalam kehidupannya selama dia melakukan tugas panggilan dan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus juga memahami dan mengetahui keberadaan yang ada di kota Korintus. Dan jemaat yang ada di Korintus juga bersama-sama Paulus mengucap syukur kepada Allah atas penyertaan dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Karena itu, Rasul Paulus mengungkapkan ungkapan syukurnya di dalam ayat 4, kalau kita membaca di sana,
aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah ini menjadi alat dan sarana bagi umat untuk saling melayani sesama, serta membangun kehidupan persekutuan jemaat. Karena bagaimanapun juga apa yang diterapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk memperkuat persekutuan di jemaat Korintus, Paulus mengharapkan dalam kehidupan jemaat itu sendiri untuk saling mengasihi dan bersama-sama untuk membangun persekutuan. Nah, kalau kita melihat juga salah satu peran dan fungsi panggilan dan pengutusan gereja itu adalah pelayanan. Paulus juga melakukan itu sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan. Kalau kita melihat juga kata pelayanan dalam gereja sangat berkaitan erat dengan Tuhan Yesus sang pelayan yang agung dan benar. Karena itu, apapun dan bagaimanapun wujud pelayanan yang kita emban merupakan hal yang membangun persekutuan itu sendiri yang dilakukan bersama-sama dengan jemaat iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi umatnya. Dalam hal ini juga demi untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan persekutuan itu sendiri. Dan di dalamnya juga ketika dibangun persekutuan pelayanan di Korintus itu, tentu diharapkan juga bahwa jemaat yang ada di Korintus itu juga mereka ini senantiasa kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Khususnya kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada di Korintus ketika itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di sana sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita yaitu tentang karya keselamatan Yesus Kristus di dalam kehidupan manusia dan telah membawa status manusia sebagai Allah, sebagai milik Allah yang telah dikuduskan. Dan kemudian mengingatkan juga kepada kita kesadaran akan status sebagai milik Allah harus senantiasa membuat orang percaya bersyukur dengan selalu berjuang untuk hidup dengan melakukan kehendak Allah sebagai saksi Kristus di dunia ini. Dan karena itu kasih karunia Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus telah menganugerahkan berbagai kekayaan karunia bagi semua orang percaya
kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidup orang percaya mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua manusia lewat setiap dan di sepanjang kehidupan orang percaya itu sendiri. Dan setiap karunia yang dimiliki oleh umat Allah untuk melayani Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanan itu sendiri, tentu sebagai orang yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan, tentunya menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, harus tekun dijalankan di sepanjang kehidupan orang percaya, sampai dengan Yesus Kristus datang kembali. Menjalankan tugas sebagai saksi Kristus pasti akan bertemu dengan berbagai tantangan dan kesulitan, sebagaimana juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus bersama jemaat yang ada di Korintus tetap bersyukur kepada Allah, dan Allah tetap menyertai mereka. Dalam hal ini juga tantangan dan kesulitan tidak boleh membuat orang percaya takut dan menyerah, tetapi terus melakukan panggilan dan pengutusannya, dan terus jemaat melakukan persekutuan dan kesaksiannya itu sendiri. Karena Yesus Kristus yang mengutus kita untuk menjadi saksinya, demikian juga jemaat yang diutus juga oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, akan selalu setia menyertai, karena Kristus Yesus adalah yang setia untuk memberikan kekuatan dan iman kepada setiap pelayan-pelayannya, demikian juga kepada jemaat di tengah-tengah berbagai tantangan yang diperhadapkan. Semuanya ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Pemberian tugas sebagai saksi Kristus harus senantiasa dilihat sebagai anugerah dan bukan beban. Oleh karena itu, tugas sebagai saksi Kristus harus senantiasa membawa setiap orang percaya itu selalu bersyukur, bukan menjadi beban. Karena kalau kita melihat rasa syukur juga akan membantu setiap orang percaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan dan sebagai umatnya. Demikian juga untuk menemukan kekuatan di tengah berbagai tantangan dan rintangan. Dan sebagai pelayan Tuhan tentu tidak mudah mengeluh di tengah-tengah berbagai rintangan dan tantangan. Karena di sana kita menemukan sebuah makna yang sangat dalam, makna kehendak Allah yang terbaik di dalam kehidupan pelayannya, demikian juga kepada seluruh jemaat yang dilayani. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini
kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus atau sakramen perjamuan, dan di dalamnya kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan tentu kita juga bersyukur kepada Allah di mana setiap kehidupan kita sebagai orang beriman dan juga sebagai pelayan Tuhan terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu kita mengacu pada Rasul Paulus yang tetap bersyukur apa yang dilakukannya, yaitu sebagai Rasul Kristus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus, kita bersyukur atas kasih setia Allah sampai saat ini. Bersyukur atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus yang dipercayakan kepada kita merupakan hal yang sangat penting. Memang bukan hal mudah, tetapi akan menjadi mudah ketika kita melakukan kehidupan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan pelayanan persekutuan dan kesaksian itu. Marilah kita ingat selalu akan kebaikan Allah yang telah terlebih dahulu melayani kita dengan menganugerahkan karya keselamatan di dalam kehidupan melalui Yesus Kristus. Kita juga mengingat selalu bahwa sukacita dan anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan juga ingatlah selalu bahwa pelayanan sebagai saksi Kristus akan membantu dan menemukan kekuatan, bahkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Oleh karena itu juga, teruslah kita berjuang untuk selalu bersyukur kepada Allah atas setiap pelayanan dan sebagai saksi Kristus untuk memberitakan kabar sukacita, kebenaran firman Allah itu sendiri. Dan melakukannya itu sebagai saksi Kristus sampai Kristus datang kembali. Dan kehidupan kita baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat terus di dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya menjadi kekuatan dalam kita menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan pelayanan maupun di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Sekarang dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23
sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekarang dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hiduplah yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita masuk dalam doa syukur agung. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh
menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari
anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Mari mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur itu lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita terpelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan damai sejahtera bagimu dengan bersalaman di sebelah kiri dan kanan saudara. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Cawan minuman yang dipakai untuk mengucap syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami percaya semua ini adalah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kami. Dan kami bersyukur telah melaksanakan ibadah sakramen perjamuan
dalam ibadah minggu ini. Kami percaya bahwa roti dan anggur yang kami rasakan di dalam ibadah perjamuan kudus ini memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk terus berkarya dalam melayani Tuhan dan untuk melakukan kehidupan beriman kami kepadamu. Bapa Maha Kasih, berkatilah gerejamu dalam menata layani umatmu, agar umatmu hidup selalu mengasihimu dan sesama kami, sehingga gerejamu menjadi berkat bagi dunia ini. Lindungi dan pelihara gerejamu dari berbagai tantangan dalam melaksanakan pelayanan persekutuan dan kesaksian. Memberkati GPIB di lingkup sinodal, di lingkup BP Mupel, dan di lingkup jemaat, agar terus dalam kebersamaan melaksanakan panggilan dan pengutusan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga menyadari kehadiran gereja di dunia ini bersama pemerintah, negara, dan bangsa untuk terus berupaya membangun iman dan membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata demi kemajuan negara Indonesia ke arah masa depan bangsa dan negara ini. Kami mohon, walaupun negara kami dalam situasi tantangan pandemi COVID-19, pemerintah bersama gereja terus berupaya dan berusaha agar tantangan ini dapat cepat berakhir. Kami juga menyerahkan dalam doa ini khususnya warga jemaat GPIB Marturia Lojanan bersama semua para pelayan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kiranya memberkati, terus memberikan kesehatan, dan kami doakan juga bagi jemaat yang tengah bergumul karena menderita sakit penyakit yang mereka alami, baik yang berada di rumah sakit atau yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya dengan kuasa-Mu diberi pemulihan dan kesembuhan. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat, serta jemaat yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan sumber berkat dan damai sejahtera memelihara umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap setia menolong dan menopang gereja-Mu ini dalam setiap kebutuhannya dan seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Inilah kami ya Tuhan, yang memohon kepadamu dalam doa ini. Kiranya Tuhan menjawab dan mengabulkan doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat ke-9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa dengan berbalas ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai jam 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkan ke tim multimedia dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang kelima, cuti pendeta. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 4700-20-MS20-GPTS, Pendeta Maksi Royke Mangke akan melaksanakan cuti besar selama 3 bulan dan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tanggal 1 Juli 2020 sampai 15 Agustus 2020. Tahap kedua tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020. Dan saat ini Pendeta Maksi Royke Mangke akan melaksanakan cuti besar tahap pertama. Warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.